Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Roni untuk mata kuliah menggambar teknik kertas gambar ya, dan kepala gambar atau orang biasa menyebutnya etiket. Bagaimana kita mengenal ukuran-ukuran kertas gambar yang ada ya, maupun bentuk kepala gambar dan fungsi dari kepala gambar itu untuk apa ya. Nah, ini penting sekali ketika mahasiswa diberi tugas oleh dosen ya untuk menggambar di sebuah kertas gambar, maka perlu diketahui ukuran kertas gambarnya itu berapa, kemudian etikatnya atau kepala gambarnya seperti apa ya, karena ini sangat penting ya dalam membuat tugas pada menggambar teknik. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau kita lihat ya, apabila suatu kertas gambar itu ya berbentuk bujur sangkar, dimisalkan panjangnya itu adalah X ya, lebarnya adalah X, maka panjang sisi miring ya, panjangnya sisi miring karena ini adalah bujur sangkar di mana sisi-sisinya adalah misalnya panjangnya X, maka panjang diagonal sisi miring ini ya, dari sini ke sini itu sama dengan X akar 2. Namun sekali lagi, kertas gambar yang kita miliki yang ada di pasaran itu kan panjang dan lebarnya tidak sama. Maka apabila sisi miring itu kita jadikan sebagai panjang dari sebuah kertas gambar, contohnya ini ya, kemudian lebar dari kertas gambar adalah X ya, sisi miringnya tadi sudah dihitung, yaitu Y sama dengan X per 2 sebagai panjang dari kertas gambar ya, yang kita temui di pasaran. Itu memang tidak ada kertas gambar yang bentuknya bujur sangkar seperti ini. Maka luasan dari kertas gambar tersebut adalah X kali Y atau sama dengan X kuadrat akar 2. Nah, maka dengan seperti itu tentunya kita bisa memasukkan apabila luasan kertas gambar misalnya A0 itu adalah 1 meter persegi atau 1 juta milimeter persegi, maka harga X atau panjang dari kertas gambar serta harga Y atau X akar 2 dari kertas gambar A0 tersebut kita bisa menghitung ya. Oke. Nah, ini contohnya. Karena ukuran kertas gambar A0 ya, luasnya adalah panjang kali lebar, tadi panjangnya adalah X ya, lebarnya adalah Y, maka luasnya adalah panjang kali lebar, yaitu X kuadrat akar 2, dimana A0 adalah ukurannya sama dengan 1 meter persegi atau 1 juta milimeter persegi, maka diperoleh bahwa harga X-nya kalau kita bulatkan atau lebarnya adalah 841 mm. Sedangkan panjangnya kalau kita bulatkan itu adalah 1189. Jadi seperti itulah kronologisnya, sehingga kalau kita mendapati kertas gambar itu panjangnya adalah 1189 mm serta lebarnya 841 mm. Jadi karena tadi ya asal muasalnya seperti itu. Nah, kemudian kertas gambar itu kan macam-macam, ada A0, ada A1, A2 sampai A6 mungkin ya. Nah, kemudian besarannya berapa caranya? Caranya kalau kita sudah tahu ya, A0 itu adalah tadi luasannya 1 juta meter persegi ya, kemudian
A1 adalah separohnya dari A0, berarti luasnya adalah 500.000 meter persegi, separohnya. Maka dengan cara yang sama ya, maka kita bisa menghitung dengan cara ini ya, X kuadrat akar 2 sama dengan 500.000 meter persegi. Maka ketemu lebarnya adalah ya Anda pakai kalkulator saja, maka X nya itu akan ketemu sekian, lebarnya atau X akar 2 nya akan ketemu sekian. Nah itu, nah ini A2 adalah separuh dari A1 ya, A3 adalah separuh dari A2 dan sebagainya ya. Nah kira-kira ini kalau kita hitung ya, jadi A0 itu tadi lebarnya adalah 841 mm, panjangnya 1189. Kemudian karena separohnya ya, jadi dibagi 2, ini yang sisi panjang dibagi 2, maka ketemunya adalah 594, ininya tetap ya. Kemudian A2 adalah sisi panjang dari A1 dibagi 2, yaitu 841 ya, dibagi 2 ya, ketemunya kurang lebihnya segini. Kemudian A3 adalah separohnya dari A2 dan seterusnya ya. Untuk ukuran kertas A3 yang akan Anda pakai adalah ukurannya 297 mm untuk lebarnya, dan panjangnya adalah 420 mm. Nah kemudian di sini ada keterangan kolom sisi. Nah kolom sisi kiri artinya apa? Kalau kita mengerjakan ya tugas di kertas gambar, maka garis tepi dari yang paling ujung sebelah kiri adalah 20 mm. Nah ini kenapa 20 mm? Karena memang ini adalah biasanya kalau ada penjepit ya, jadi memang lebih lebar. Sedangkan sisi-sisi yang lainnya ya, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah itu dari tepi itu adalah 10 mm. Nah ini ya, yang A4 dan A5 lebih jaraknya lebih pendek lagi, yaitu 5 mm. Berarti yang jadi perhatian Anda semuanya yaitu apa? Yaitu untuk ini A3 ini ya, ukuran kertas gambarnya adalah ini ya. Kemudian lebarnya adalah ini. Kemudian sisi kiri ya, sisi kiri adalah ini 20 mm. Kemudian sisi-sisi yang lainnya atas, bawah dan kanan adalah 10 mm ya, batasnya dari tepi. Nah karena yang Anda pakai adalah yang ini. Oke, next kita lanjutkan. Nah ini jadi kira-kira ini ya adalah kertas gambar A0 ya kan. A0 kalau kita bagi 2 ya, berarti yang ini adalah menjadi A1 ya kan. A1 kalau kita bagi 2 seperti ini adalah A2 yang sini, ini A2 nya sini semua ya, total ini. Kemudian kalau A2 kita bagi 2 seperti ini ya, maka menjadi A3. Ini kan A3 ini ya, A3 ya, ini A3. Kalau A3 kita bagi 2 seperti ini ya, maka yang atas menjadi A4 ya, yang bawah ya juga menjadi A4 ya, A4. Kemudian A4 kalau kita potong seperti ini, yaitu menjadi A5. Ini A5 ya. Jadi sekali lagi yang tidak kelihatan itu adalah A5. Ini A5 ya, A5. Kemudian kalau A5 dibagi 2 misalkan seperti ini ya, separohnya ini adalah A6.
A6 kalau kita bagi 2 ini adalah A7 ya, dan sebagainya ya. Ini A6 ya, kalau nggak salah sampai A6 aja lah ya. Ini A7 ya, kalau ada A7 misalkan, sampai A6 kalau nggak salah. Nah, jadi kira-kira itu untuk ukuran kertas gambar yang standar ISO. Biasanya yang dipakai adalah ukuran yang jenisnya A. Namun di samping itu ada jenis kertas gambar yang tidak jadi jenis A, ada ukuran yang lain ya. Ini contohnya adalah ada B ya, ada C, dan ada D ya. B itu adalah ukurannya sekian ya, B0, kemudian C0 adalah ukurannya sekian ya, kemudian D adalah ukurannya sekian ya. Contohnya misalkan ya, kalau kita lihat ya, mau ngeprint misalkan, mau ngeprint ya, ini misalkan saja ya, kita mau ngeprint ya, misalkan tak buka ini, kemudian ngeprint ya, ya, kemudian ukuran kertas. Nah, ini kan macam-macam ya, ada A4 ya, kemudian ada A6, A5, kemudian ada B ya, ya, kemudian ada B ya, ada tadi D ya, C, dan sebagainya. Jadi itu asal muasalnya ya, supaya Anda tahu ya, tadi ada ukuran ini asalnya dari sini. Kemudian A0 menjadi A1 kan dibagi 2, begitu pula ini juga sama ya, B, C, D, D0, C0, B0 kalau menjadi B1, kalau menjadi C1, kalau menjadi D1 adalah B0, C0, D0, itu dibagi 2. Nah, caranya sama. Oke ya, itu selain ukuran kertas A ada ukuran yang lain ya, ini. Oke, clear. Saya lanjutkan. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa kalau ada kertas gambar bentuknya adalah potret, ini berarti potret ya, berdiri seperti ini. Kalau tidur itu landscape seperti ini ya. Maka tadi A itu adalah tepi ya, sisi kiri. Tepi sisi kiri ini ya. A adalah tepi sisi kiri. Kemudian yang tadi adalah ada bagian atas, ada bagian kanan, ada bagian bawah. Itu adalah ini, sisi ini ya. Ini sama semuanya ya, sama semuanya ya. Kalau atas 10, ini 10, dan sebagainya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi yang sebelah kiri itu biasanya ada penjepitnya. Kalau kita misalkan ya punya buku yang mau dijilid, itu kan sebelah kiri biasanya lebih lebar ya, karena untuk jilidan, untuk penjepit ya gitu. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah yang ini ya. Jadi ini tolong untuk tepi-tepinya ya, ini ya. Oke, kemudian pembuatan garis tepinya itu semuanya menggunakan garis tebal ya. Tolong ya, di tugas Anda pakai pensil yang garis tebal ya. Ini semuanya ya, ini kemudian kotak ini adalah menggunakan garis tebal ya, ya. Jadi garis-garis dari batas tepi menggunakan garis tebal semuanya. Cuma jarak yang sebelah kiri itu adalah 20 mm, yang lainnya adalah 10 mm. Itu untuk kertas A3. Jadi Anda silakan ya. Nah, tapi kalau seperti ini gambarnya ya, bentuknya adalah berdiri. Tapi kalau bentuknya itu adalah tidur atau landscape, tentunya sebelah kirinya yang sini ya, ini sebelah kirinya ya, nah gitu ya. Nah, kemudian untuk sekalian ya, etiket atau kepala gambar itu letaknya selalu di pojok kanan atas, selalu di sini. Etiket selalu di sini, etiket selalu di sini ini ya, pojok kanan atas di sini ya. Oke, clear, tidak ada masalah ya, selalu di pojok kanan atas ya. Kalau posisinya seperti ya di sini
Kalau posisinya landscape di sini, berarti ya di sini. Oke ya, saya kira nggak ada kesulitan untuk masalah ukuran kertas gambar, kemudian batas kiri, atas, kanan, dan bawah seperti apa juga sudah saya sampaikan di sini ya. Memakainya adalah garis yang tebal. Kalau Anda kemarin garis yang tebal pakai 0,5, ya pakailah 0,5 ya. Kalau kemarin ada yang pakainya 1 mili, ya pakainya 1 mili ya, tergantung yang Anda miliki ya, tebal berapa, tipis berapa. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah etiket atau kepala gambar. Apa sih etiket atau kepala gambar? Etiket atau kepala gambar merupakan bagian yang harus dicantumkan dalam menggambar teknik, dalam gambar teknik. Karena etiket dan kepala gambar inilah akan ditempatkan informasi-informasi terkait dengan gambar yang ada di kertas tersebut. Ya, sekali lagi, jadi informasi terkait dengan kertas gambar itu akan ditempatkan di kepala gambar yang letaknya adalah selalu di pojok kanan bawah. Ini misalkan kalau sini ya berarti sini. Ini etiket ya. Etiket. Etiket selalu di pojok kanan bawah ya. Ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi berisi tentang informasi-informasi ya terkait dengan gambar yang ada di kertas tersebut. Nah, dalam kepala gambar atau etiket ya, agar dapat dibaca sesuai dengan standar ISO, maka yang wajib disertakan informasinya adalah nama atau judul gambar tersebut ya. Nama atau judul gambar tersebut. Misalkan diberi judul garis dan fungsi ya. Untuk tugas yang kedua, Anda minta tolong untuk judul gambarnya itu diberi nama jenis garis. Oke, diberi nama jenis garis ya. Ya, sekali lagi itu untuk tugas Anda ya. Judul gambarnya itu diberi nama jenis garis ya, jenis garis ini ya. Tolong diperhatikan. Memakai huruf kapital semuanya ya. Kemudian tulisannya adalah pakai malhuruf ya. Pakai huruf kapital, dan Anda menggambarnya memakai garis yang tebal ya. Kemudian di samping itu pula ya, bahwa kertas gambar itu dalam kepala gambar itu berisi juga informasi kertas yang Anda pakai itu kertas ukuran berapa, apakah A4, A6, A0 ataukah A3 ya. Berarti untuk tugas Anda adalah ukurannya kertas A3. Kemudian yang berikutnya adalah cara proyeksi yang dipakai. Apakah menggunakan proyeksi Amerika atau sudut ketiga, ataukah menggunakan proyeksi Eropa atau proyeksi sudut pertama ya. Selalu ada ini ya. Jadi nama ya, ukuran kertas ya, kemudian proyeksinya menggunakan apa. Kemudian adalah ada skala gambar ya, skala gambar. Apakah gambar yang Anda buat di kertas gambar itu ukurannya adalah sama dengan aslinya yang digambar, ataukah mengalami pengecilan, ataukah mengalami perbesaran. Nah, itu untuk skala gambar. Kalau misalkan ya ukurannya adalah misalkan skala ya, di situ tulisannya adalah Anda menuliskan 1:1 ya, 1:1. Itu artinya apa?
bahwa yang Anda gambar itu adalah ukurannya sama persis dengan gambar aslinya. Nah, itu untuk skala gambar. Kalau misalkan di situ Anda tuliskan 3:2, artinya apa? Artinya adalah bahwa gambar yang Anda kerjakan di kertas gambar tersebut adalah 1,5 kali dari gambar aslinya, karena 3:2. Jadi diperbesar, ya, diperbesar. Kalau diperkecil berarti angka yang pertama adalah lebih kecil, misalkan 1:2, artinya apa? Setengah kali, ya, skalanya setengah kali. Jadi lebih kecil, artinya dalam kertas gambar tersebut, ya, misalkan 1 cm itu mewakili gambar yang sesungguhnya 2 cm. Jadi ini artinya diperkecil karena angka yang di depan kecil. Kalau seperti ini artinya diperbesar, ya. Oke, kemarin tugas yang saya berikan adalah kalau tidak salah skalanya diperbesar, yaitu 2:1, artinya 2 kalinya. Oke, yang berikutnya, kemudian yang berikutnya adalah nama perusahaan, institusi, atau kalau kita adalah perguruan tinggi. Ya, ini juga wajib di situ. Kita dari teknik industri, ya, fakultas teknik industri Unisula, ya dituliskan. Ya, ntar akan ada standarnya. Kemudian yang berikutnya, siapa yang menggambar? Nama drafternya siapa? Ya ada. Ya, kalau Anda berarti identitas lainnya selain nama adalah NIM. NIM-nya berapa? Kemudian yang berikutnya adalah yang memeriksa, ya, yang mengasisteni itu siapa? Ya, ntar akan ada standarisasinya, ya. Pak Roni, ya, tentunya. Ini nama Anda dan kemungkinan ada NIM. Kemudian dibuat, ya, tanggal berapa, atau dikumpulkan ke saya itu tanggal berapa, ya, itu pun harus ada informasi itu. Jadi minimal dalam suatu etiket atau kepala gambar ada judul gambarnya, ada ukuran kertasnya adalah yang Anda kerjakan di kertas A3, ada proyeksinya, yang Anda pakai adalah proyeksi Amerika, ya, tidak Eropa, atau proyeksi sudut ketiga atau kuadran ketiga. Kemudian skala gambarnya ada berapa banding berapa. Untuk tugas Anda yang pertama adalah 2:1. Nama perusahaannya, institusi atau perguruan tingginya adalah Teknik Industri Unisula. Kemudian nama yang gambar adalah kamu dan NIM kamu, pemeriksanya adalah saya. Kemudian ada tanggal dibuat atau tanggal dikumpulkan tanggal berapa. Nah, itu kira-kira minimal informasi yang ada di kepala gambar. Di samping itu, kalau misalkan ada di suatu perusahaan itu kadang-kadang tidak hanya ini, ada yang lain, ya, ada nomor gambarnya, ya, nomor tugasnya itu nomor berapa, ya, ntar akan ada. Kemudian materialnya, ya, ini terbuat dari apa sih kira-kira. Jadi misalkan materialnya terbuat dari besi atau baja, dituliskan, ya, jumlahnya berapa, ya, itu kalau dalam perusahaan itu kan penting. Nah, kalau Anda ya paling ini aja, ya, karena tidak sampai seperti itu ini. Kemudian ditambah nomor gambarnya atau nomor tugas yang keberapa, ya. Untuk material nggak perlu, ya, karena saya tidak memerintahkan untuk membuat komponen mesin, ya. Bagian-bagian dari mesin saya kira tidak perlu, jumlah juga tidak perlu, ya. Oke, ya, itu sekali lagi hal-hal informasi yang wajib ada dalam kertas gambar sudah saya sampaikan situ. Nah, kemudian ukuran kertas gambar, ya. Kalau ukuran kertas gambar, ya, A3, A2, A1, A0 itu kepala gambarnya boleh di sini. Boleh juga di sini. Itu untuk kepala gambar yang ukuran A3, A2, A1 dan A0. Tergantung kondisi, ya, yang digambar seperti apa, bagusnya bagaimana. Jadi boleh kepala gambarnya di sini atau di sebelah sini. Nah, kalau kepala gambarnya di atas, maka sisi kirinya adalah di bagian bawah ini.
Ya, mudeng ya. Kalau kepala gambarnya di sini, ya. Kalau kepala gambarnya di sini, berarti sisi kirinya yang di sini, yaitu tadi jaraknya adalah 20 mili. Nah, kalau kertas gambarnya yang A3, A2, A1, A0 adalah kepala gambarnya di sini, maka sisi kirinya adalah di sini, ya. Jaraknya yang tadi harus 20. Namun untuk ukuran kertas gambar A4, A5 mungkin ya, dan mungkin A6 itu ya, itu kepala gambar tidak bisa di seperti sini, di sini itu tidak bisa. Nah, kepala gambarnya misalkan di sini itu tidak bisa. Jadi kepala gambar untuk ukuran A4 selalu seperti ini, atau posisinya adalah selalu potret. Nah, ini. Jadi untuk kepala gambar dari kertas A4 itu selalu seperti ini. Ya, tidak boleh seperti yang ini, ya, itu. Nah, kalau Anda karena A3 tergantung sikon, boleh seperti ini, berarti sisi kirinya yang 20 mm adalah di bawah, atau dalam posisi berdiri atau potret, itu sisi kirinya berarti yang 20 mm adalah yang di sebelah betul-betul seperti ini. Monggo ya, tergantung situasi dan kondisi. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian bentuk kepala gambar. Tadi kan yang pertama ada informasi nama, judul gambar. Ini harus ada, misalkan judulnya apa. Ini harus ada. Ini judul gambar. Nah, ada judul gambar. Ini juga ada judul gambar. Judul gambar. Judul gambar. Kemudian instansi perusahaannya apa? Ya, perguruan tingginya apa? Misalkan ini SMA, SMK, ya. Ini misalkan ini. Ya. Jadi harus ada semuanya. Ya, ini tadi ya judul gambarnya. Kemudian ukuran kertas. Ukuran kertasnya apa? Harus ada. Ini. Ukuran kertas. Ukuran kertas. Ya. Kemudian skalanya. Skalanya berapa? Ini ada, harus ada skalanya. Ini berarti sesuai dengan gambar aslinya 1:1. Ini di sini harus diisikan skalanya. Ya, ini di sini skalanya. Kemudian yang menggambar oleh siapa? Yang menggambar oleh siapa? Ya, ini ada ya, digambar oleh siapa? Kemudian yang kalau kelas ya Anda nggak perlu kelas, tapi name Anda ya di sini ya digambar, terus di ini adalah ini ya, skala harus ada ya. Kemudian diperiksa oleh saya ya, diperiksa oleh saya ya, pemeriksanya harus ada ya. Kemudian ada gambar proyeksi. Nah, gambar proyeksi itu ini ya, cara pandangan. Kalau ini adalah proyeksi Amerika ya, ini adalah proyeksi Amerika ya, proyeksi Amerika ya. Oke ya, ini sekali lagi tidak saklek sekali, tapi tentunya ada aturan ya. Sekali lagi ada aturan. Ada yang institusinya membuat aturan seperti ini gitu ya, kepala gambarnya, dan harus disepakati ya. Ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini pula, ada yang seperti ini. Kemudian nah, ada juga yang seperti ini ya, A, B, C dan sebagainya. Nah, ada juga yang seperti ini ya, macam-macam ya, ya macam-macam. Nah, kalau untuk ya teknik industri ya, karena sekali lagi Anda di bawah teknik industri, maka untuk kepala gambar karena tidak dicetak oleh lab, maka Anda nggak perlu ini nggak perlu ya. Ya, untuk teknik industri seperti ini contohnya. Kemudian yang ini adalah tadi cara pandangnya, yaitu Amerika ya. Apa sih beda antara Amerika dan Eropa ya? Ini Amerika
Ini seperti ini, ntar akan saya sampaikan ya. Kemudian ada informasi kertas gambar, ini ada informasi kertas gambar ya, ada keterangan ya. Kemudian nah ini ada apa namanya institusi ya, tapi Anda ntar nggak perlu kayak gini ya, ntar akan saya tunjukkan skala DC tadi perbandingannya berapa banding berapa satuan, sementara Anda pakainya milimeter, M kecil, tanggal dibuat ya, misalkan itu diisikan supaya tidak memakan tempat, itu 2 digit pertama adalah tanggal, 2 digit yang kedua adalah bulan, dan 4 digit tanda tahun. Misalkan tanggal 10 Oktober berarti 10 ya, strip ya, 10 2020. Anda tulis lengkap 2020. Kemudian diperiksa oleh saya, cukup pakai kode saya, nggak usah lengkap, A titik S titik N titik E. Diberi name kamu 3106 316 ya, atau berapa itu ya. Ini digambar, diisikan nama Anda ya. Nama Anda nggak usah lengkap sekali, tapi kira-kira menunjukkan nama bagian dari nama lengkap Anda. Jangan sampai misalkan Anda namanya Ahmad Syahroni, ini digambar oleh Jeki, nggak ada kaitannya, saya nggak tahu ya Ahmad Syahroni kok Jeki ya, jadi nggak boleh ya. Jadi Ahmad Syahroni mungkin A titik Syahroni gitu ya, NIM-nya berapa. Kemudian diperiksa, nggak usah nama saya karena saya yang memeriksa ya, nggak usah panjang-panjang, tapi cukup A dot atau titik SNE, huruf besar semuanya ya, huruf besar semuanya. Ini satuan M kecil ya, M kecil. Skala ntar mungkin tergantung tugasnya. Kalau tugas yang pertama adalah 2:1 gitu ya. Ya oke. Jadi itu untuk ukuran-ukurannya ya. Saya coba pakai AutoCAD ya, tolong diperhatikan ya untuk standarisasi kepala gambar di teknik industri ya, supaya ntar Anda tidak salah ya dalam membuat. Nah ini tadi yang sebelah sini itu sebenarnya gambarnya tidak seperti ini, tapi kalau kita perbesar itu jadinya seperti ini ya, ini jadinya ya. Ini adalah proyeksi Amerika. Artinya apa? Kalau kita melihat benda 3 dimensi, kalau kita melihatnya dari sebelah kiri, maka pandangan dari sebelah kiri itu kita taruhnya juga betul-betul di sebelah kiri. Kalau kita lihat dari sebelah kanan, naruhnya juga sebelah kanan ya pandangannya. Nah karena seperti itu ya, maka karena seperti ini, maka kita menggunakan proyeksi Amerika atau cara pandang sudut ketiga. Jadi kalau kita lihat dari sebelah ini kan kelihatan, ini sebenarnya kayak kerucut ya, kerucut tapi tidak sampai seperti ini ya. Ini kita potong, hilangkan ya, jadinya seperti ini, kerucut ya. Ini kerucutnya adalah pejal ya, ini dipotong jadi bentuknya hanya seperti ini, dipotong ya. Oke, kemudian kalau kita lihat ya pejal ya, kalau kita lihat dari sebelah kiri ya, maka lubang yang kecil ini kan akan kelihatan, maka gambarnya tidak putus-putus ya, tidak putus-putus. Kemudian kalau kita lihat ya lubang yang besar kan tetap kelihatan ya, tidak terhalang, maka ini juga tidak putus-putus. Nah inilah kenapa kita sebutnya adalah proyeksi Amerika. Nah kalau proyeksi Amerika itu kebalikannya. Kalau kita melihat dari sebelah kiri,
itu naruh pandangannya di sebelah kanan sini. Nah, atau kita bisa juga narik sebelah ini, kalau kita mandang dari sini, dari sebelah ini, tapi naruhnya di sebelah kiri. Nah, kalau ini kan tidak, memang lihatnya dari kiri, naruhnya juga dari kiri. Nah ini ya, jadi yang sebelah ini adalah Eropa, jadi delok dari kiri tapi naruhnya di sebelah kanan. Nah, kalau ini kebalik ya, Amerika ya, jadi memang betul-betul ini kelihatan ya sini ya. Jadi kita memakai yang ini. Untuk membedakan proyeksi Eropa dan Amerika perlu diberi lambang proyeksi. Nah, dalam sebuah gambar tidak diperkenankan terdapat gambar menggunakan kedua proyeksi secara bersamaan. Jadi hanya ada boleh satu saja ya, makanya informasinya di situ harus jelas ya, Amerika atau Eropa ya, ditentukan di awal. Nah, untuk Anda tolong yang kita gunakan adalah proyeksi Amerika atau sudut ketiga. Ntar Anda gambar seperti ini ya. Oke, jadi ini ya kira-kira kepala gambar untuk teknik industri ya. Ada yang mau ditanyakan ya? Ini kemarin di tugas pertama saya kelupaan menyampaikan untuk Anda itu dibutuhkan apa namanya, mal huruf yang ukuran 5 mili dan 3 mili. Sekali lagi, mal huruf yang ukuran 5 mili dan 3 mili ya. Tulisan-tulisan skala, satuan, tanggal, digambar, name, diperiksa, sama isian-isian di sini ya. Isiannya tanggal di sini, serta sini, serta sini, serta sini. Saya nggak usah lengkap saja. A tadi, titik, S, titik, N, titik, E, gitu aja ya. Sekali lagi, yang ada di sini ini ya, serta isian-isiannya itu ditulis dengan pensil yang tipis. Berarti berapa? Kalau Anda tadi pensil yang tipis 0,3 atau 0,25, ya ini ditulis dengan itu. Dengan menggunakan mal huruf. Ya. Betul-betul menggunakan mal huruf ini. Ya, oke. Ya, ini mal huruf. Ya. Oke. Ini mal huruf. Ini. Ya. Tulisannya seperti ini. Skala, satuan, tanggal, diperiksa. Ini pakai huruf kapital ya. A titik SNI itu ya di sini, tapi menulisnya pakai apa namanya, tipis. Yang keterangan juga tipis, keterangan itu tipis. Teknik industri Unisula juga tipis ya, teknik industri Unisula juga tipis ya. Kemudian yang proyeksi ini ya juga pakai tipis. Yang tebal yang mana? Yang tebal adalah ini ya, pakai tebal ya. Tadi judulnya adalah apa? Tugas pertama, jenis garis yang ini. Anda pakai tebal yang ini, harus center ya, kira-kira center gitu ya. Seperti ini. Kemudian ini juga tebal ya, ini juga tebal, tulisan A3 ini juga tebal, pakai huruf, maksudnya adalah pensil 0,5 kalau Anda tipisnya 0,3 ya. Kemudian selain itu yang tebal adalah garis-garis ini iya, garis-garis tepi ya, itu tebal, ini tebal ya. Ini garis-garis tepi ini juga apa, ini tebal semuanya ya, garis-garis ini tebal semuanya ya. Ini tebal semuanya ya. Nah ini kalau kita zoom ya, ini yang ini ya, sebelah sini itu kira-kira seperti ini ya. Pak, itu kok ada yang putus-putus, ada yang ini ya.
ya ntar akan saya sampaikan ya yang putus-putus dan menjadi tugas Anda. Yang putus-putus ini garis bergores fungsinya adalah salah satunya untuk membuat garis yang pada sumbu simetri ya, dibikin kayak gini. Ini karena lingkaran ya, karena ini adalah kerucut maka sumbu simetrinya di sini, maka memakai garis gores ya. Nah ini garis bergores ya. Nah. Oke, ada yang lain ya. Nah ini ukuran-ukurannya ya, ini tolong di cermati ya. Ini dari ujung ke ujung adalah 180 ya. Ya, kemudian ini adalah tadi teknik industri seperti ini ya. Ini tadi jangan seperti ini ya gambarnya, yang cara pandang proyeksi sebenarnya adalah seperti ini ya. Ini ya ada putus-putusnya, mohon maaf ini karena dari AutoCAD ya, sehingga nggak begitu kelihatan ya kalau di sini. Ini diperiksa oleh saya langsung saja A.SNI yang nggak usah pakai gelar ya. Ini kemudian ini adalah 10 jarak dari tepi ke tepi, ini adalah 15 ya. Yang ini adalah tebal, ini adalah tebal, ini adalah tebal. Kemudian garis-garis ini, garis-garis ya, itu adalah tebal semuanya ya. Ini ya, garis kolom-kolom ini, garis-garis ini juga tebal ya. Yang tipis adalah skala, satuan, tanggal digambar, NIM diperiksa beserta isiannya ya. Ini jadi isi siapa ya, sama keterangan juga tipis ya, sama ini cara pandang atau proyeksi juga tipis ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu.